Pertama, Bung Karno mengkritisi pengeramatan, pengkultusan terhadap Habib yang jelas-jelas melanggar tauhid. Habib. Iya, dibayangkan. Bung Karno nyebut Habib di situ. Pada tahun waktu Bung Karno dibuang di ND Flores, Bung Karno sudah melawan pengkultusan terhadap habaib. Yang sekarang semarak makin dikultuskan. Allah, kalian ikut proklamator tahu nggak? Kalau ada Bung Karno mungkin dimarahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Presiden Soekarno oleh kelompok Wahabi diklaim sebagai yang menganut paham Wahabi hanya gara-gara beliau itu berkomentar terkait dengan paham Wahabi, bahwa Wahabi itu yang memurnikan tauhid, mengembalikan ajaran Islam seperti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menentang tahayul, khurafat, dan pengkultusan terhadap tokoh, ya. Di situ disebutkan habaib katanya. Lalu apakah benar hanya dengan seperti itu Soekarno itu adalah orang Wahabi? Pertama, Soekarno itu bukan seorang ulama, ya. Dengan artian beliau itu tidak punya otoritas keagamaan. Beliau paham agama, ngerti agama, iya betul. Beliau ngerti agama, tetapi bukan ulama. Beliau tidak dikenal sebagai seorang ulama, tapi dikenal sebagai seorang yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dan dikenal dengan kepemimpinannya di Indonesia, ya. Jadi komentar beliau terkait dengan agama misalkan itu tidak bisa dijadikan sandaran, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan komentar beliau, apakah lantas hanya dengan komentar yang seperti itu lalu kemudian diklaim bahwa Soekarno itu adalah orang yang menganut faham Wahabi? Ya tidak begitu, ya. Buktinya adalah Soekarno itu termasuk yang menyetujui demokrasi, ya. Bahkan beliau yang merintis demokrasi terpimpin. Kalau Wahabi, kita tahu bersama bahwa Wahabi itu tidak menerima atau tidak mengakui demokrasi. Bahkan ada salah satu ustadz Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa pemilu itu sistem kufur, ya, sehingga yang menyetujui pemilu ikut pemilihan umum itu kufur, ya. Itu sudah berbeda dengan Soekarno, ya. Soekarno juga merayakan Maulid Nabi, ya. Wahabi kita tahu bahwa Wahabi itu anti terhadap Maulid Nabi, sedangkan Soekarno merayakan Maulid Nabi. Kemudian juga Soekarno itu merokok, ya. Itu banyak itu foto-fotonya di Google, silakan teman-teman searching. Banyak foto-foto beliau yang kedapatan sedang merokok. Sedangkan Wahabi itu mengharamkan rokok. Kalau Soekarno itu Wahabi, nggak mungkin merokok, ya. Jadi dari tiga itu saja itu sudah membuktikan bahwa Soekarno itu tidak berfaham Wahabi. Itu hanya klaim saja.
kebetulan Soekarno mengomentari ajaran Wahabi, tetapi beliau tidak mengakui bahwa dirinya adalah mengikuti paham Wahabi. Paling tidak 3 bukti tadi itu bahwa Soekarno itu bukan seorang Wahabi. Beliau menyetujui demokrasi, beliau merayakan Maulid Nabi, beliau juga merokok, ya. Jadi itu hanya klaim saja, hanya klaim yang kebetulan Soekarno itu pas waktu itu mengomentari Wahabi dan memuji paham Wahabi. Lalu kemudian hanya dengan itu mereka klaim, ya. Tetapi terkait dengan hal-hal yang lain, misalkan yang tadi Soekarno menyetujui demokrasi, beliau bermaulid Nabi, juga merokok, itu bagaimana komentar mereka? Tidak lantas mereka, bukan, Soekarno bukan Wahabi. Buktinya mereka apa? Buktinya Soekarno itu merokok. Buktinya Soekarno itu merayakan Maulid Nabi, menyetujui demokrasi, bukan Wahabi. Kenapa tidak ada yang berkomentar seperti itu? Ya, itu kan ya seenaknya saja, semaunya saja. Wong kebetulan ya memuji Wahabi lalu diklaim. Pas kebetulan bertentangan dengan Wahabi kok tidak ditolak sebagai orang Wahabi. Kan begitu. Jadi begitu, semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.